ketika orang yang menuntut ilmu, yang belajar, kalau mereka tidak tuntaskan penyakit hati mereka, maka dikhawatirkan ini yang kemudian mudaratnya akan lebih besar. Ya, mudaratnya akan lebih besar karena yang akan lebih dominan penyakitnya daripada ilmunya. Jadi ilmunya itu hanya sekedar menjadi daya tarik, dibawa ke orang itu, kemudian orang itu malah justru menularkan penyakit hatinya. Nah, jadi idealnya mereka-mereka atau kita, ya kita tidak usah bicara orang lain, kita ketika mempelajari ilmu agama semestinya semakin memperbaiki diri, bukan berpikir untuk hanya sekedar al-qil wal-qal seperti yang disampaikan oleh Imam Ghazali di sini. Apa arti al-qil al-qal ini? Menurut pendapat ulama begini, menurut pendapat, artinya kita begitu pandai beretorika menyampaikan pandangan-pandangan para ulama, ya, tapi kita sendiri materi-materi keilmuan tersebut tidak menyentuh ke relung hati kita yang paling dalam. Nah, ini yang berbahaya, ya. Jadi orang yang tipe-tipe yang seperti ini ya tidak ada bedanya dengan media sosial sekarang, dengan YouTube, ya, dengan alat-alat yang menyampaikan pengetahuan kan gitu. Tapi alat itu sendiri nggak pandai, artinya dari sisi kemampuan, ya, karena dia hanya sekedar alat saja, samalah seperti mikrofon ini, ya, dia sekedar jadi corong saja, ya, dia sekedar jadi corong. Sementara ilmu itu ma yatarasyah fil galab wa yanba'ith bisababil ilm al khauf. Ilmu itu idealnya, ya, adalah yang terpancar dari hati, ya, kemudian menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Habibul Imam Abdurrahman bin Abdullah bil Faqih mengatakan al-ilmu khasyah kullu yu'rab bidzaka ahlu. Ilmu itu muatannya adalah rasa takut kepada Allah, bukan betantang mententeng. Anak alim, anak paham kitab ini, anak sudah selesai baca kitab ini, ya, ketika ditanya berbagai macam permasalahan dia sanggup menjawab semuanya. Ya, itu ilmu, suratul ilm. Itu tampilan, ya, performa daripada ilmu. Tapi hakikat ilmu itu apakah yu'athir fil galab, apakah dia kemudian berpengaruh di hati yang punya ilmu atau tidak? Nah, itu pertanyaan besar yang menjawabnya ya masing-masing, ya. Karena itu di sini beliau katakan, kalau engkau menuntut ilmu minal qili wal qal wal mira wal jidal, kalau target dari engkau menuntut ilmu itu hanya sekedar al qil wal qal, ya, artinya ketika dia menuntut ilmunya itu sekedar mengumpulkan materi, mengumpulkan bahan, supaya nanti ketika nanti dia tampil, ketika dia mengajar, ketika dia ceramah, ketika dia berdiskusi, dia punya argumen-argumen yang kuat. Nah, ini maksudnya jika engkau menuntut ilmu hanya sekedar qil wal qal, sekedar mengumpulkan argumen supaya terlihat engkau punya dalil yang kuat, ya. Wal mira'i wal jidal, begitu juga supaya bisa mira itu berdebat kusir untuk memamerkan diri, wal jidal berbantah-bantahan, ya. Nah, maka kata beliau, alangkah besarnya musibahmu, dan alangkah lama capekmu, dan alangkah terhalangnya dirimu, dan juga kerugianmu. Kalau cuma sekedar itu saja yang kamu menuntut ilmu, sekedar untuk pandai berargumentasi, bisa berdebat, bisa berdiskusi, bisa menunjukkan eksistensi diri bahwa dia alim, bahwa dia ngerti, ya, maka orang yang seperti ini dikatakan oleh Imam Ghazali, ya, kena musibah orang yang seperti ini sebenarnya. Ya, musibahnya nggak tanggung-tanggung, azam, musibah yang besar.